Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Pratama, mahasiswa program studi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur Jakarta, di kelas eksekutif kelompok XA dengan NIM 2211 602269. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview atau mempresentasikan tugas tinjauan artikel yang kedua dalam rangka untuk memenuhi tugas tinjauan artikel yang kedua di mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Luhur Bayu Aji PhD. Pada tinjauan artikel yang kedua ini, artikel yang akan direview atau artikel yang akan ditinjau adalah yang berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication, di mana artikel ini ditulis oleh Vinton G. Sharp dan Robert E. Kahn. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal IEEE Transaction on Communication sekitar pada bulan Mei 1974. Artikel ini merupakan salah satu artikel atau salah satu publikasi awal yang membahas mengenai protokol komunikasi antar jaringan menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Artikel ini yang tadi seperti saya sebutkan di awal ditulis oleh dua orang, yakni Vinton G. Sharp dan Robert E. Kahn, yang kemudian kita kenal sebagai bapak internet karena memang kontribusi beliau dalam pengembangan TCP/IP yang kemudian kita kenal sampai dengan sekarang ini. Pada tinjauan artikel ini saya bagi ke dalam beberapa poin. Nanti ada ringkasan, kemudian pembahasan lebih mendalam terkait artikel ini, kemudian batasan-batasan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam artikel tersebut, dan yang terakhir adalah opini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan kepada kita semua secara terperinci dan mendetail tentang TCP/IP dan bagaimana protokol ini kemudian memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sebuah protokol yang dapat digunakan oleh berbagai jenis komputer untuk saling berkomunikasi melalui jaringan. Para penulis menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara kerja TCP/IP, kemudian format paket data yang digunakan, proses pengiriman data, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan protokol ini. Dalam artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa protokol dapat mendukung pembagian sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda. Di dalam artikel ini membahas mengenai interkoneksi jaringan, paket switching, dan deskripsi protokol yang menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, kemudian pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan serta penghancuran proses dari satu proses ke asosiasi proses yang lainnya. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknologi jaringan komputer modern ini. Penjelasan yang dibuat secara terperinci tentang bagaimana TCP/IP, kemudian dalam artikel ini membantu memperluas pemahaman tentang protokol dan memungkinkan pengembang jaringan komputer untuk memanfaatkannya secara efektif.
artikel ini juga menjadi dasar bagi kita untuk proses pengembangan protokol dan teknologi jaringan selanjutnya. Pada artikel ini saya melihat ada beberapa batasan atau beberapa kekurangan, meskipun memang kontribusi artikel ini sangat dirasakan manfaatnya, tapi ada beberapa batasan dan kekurangan. Yang pertama, yang menjadi kekurangan di dalam artikel ini adalah dampak sosial dan budaya, di mana pada artikel ini tidak membahas secara detail dampak sosial dan budaya dari penggunaan jaringan komputer di dalam masyarakat luas. Nah, dalam perkembangannya, jaringan komputer yang kita kenal saat ini, aspek ini menjadi semakin penting dan memerlukan perhatian yang lebih lanjut. Artinya concern kita terhadap pengaruh dampak sosial dan budaya ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang menjadi kekurangan di dalam artikel ini adalah mengenai keamanan. Meskipun artikel ini memberikan penjelasan yang begitu detail terkait TCP/IP, namun tidak ada penjelasan terperinci tentang atau mengenai aspek keamanan yang terkait dengan protokol ini. Nah, dalam lingkungan jaringan yang semakin rentan terhadap serangan yang kita rasakan saat ini, keamanan menjadi isu yang sangat penting dan perlu diperhatikan secara mendalam. Kemudian yang ketiga, tidak membahas protokol lain. Artinya, artikel ini hanya fokus terhadap TCP/IP serta tidak membahas protokol jaringan lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, barangkali munculnya protokol alternatif dan varian lainnya perlu diperhatikan dan bisa untuk dipelajari. Penting untuk dicatat bahwa artikel ini diterbitkan pada tahun 1974 dan penelitian ini merupakan kontribusi awal dalam pengembangan TCP/IP. Oleh karena itu, beberapa keterbatasan dan fokus yang terbatas dalam artikel ini seyogianya dapat dimaklumi karena memang keterbatasan pengetahuan barangkali dan konteks pada saat itu, ya. Meskipun demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan teknologi jaringan komputer. Kedua penulis yang tadi disebutkan di awal adalah tokoh penting dalam pengembangan TCP/IP yang menjadi dasar dari internet modern saat ini. Artikel ini memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang cara kerja TCP/IP. Para penulis menguraikan berbagai aspek protokol ini, termasuk di dalamnya format paket data, pengiriman data, dan proses komunikasi data antar jaringan tersebut. Kemudian kita kenal bahwa kedua penulis ini memiliki reputasi yang sangat kuat dalam bidang jaringan komputer. Sebagai peneliti yang terkenal, karya mereka memberikan berbagai macam bobot dan kepercayaan pada artikel ini. Namun tidak lupa juga bahwa dalam artikel ini memiliki beberapa kekurangan, di mana kurangnya pembahasan mengenai dampak sosial dan budaya dalam penggunaan jaringan komputer di masyarakat luas. Kemudian tidak membahas masalah keamanan secara rinci, serta hanya berfokus pada protokol tersebut yang sudah dijelaskan di awal tadi sebelumnya. Meskipun demikian, artikel ini tetap memberikan informasi dan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang pengembangan protokol internet serta prinsip desain yang terkait. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait tugas tinjauan artikel yang kedua dengan judul artikel protokol packet network intercommunication dengan penulis Vinton Gesop dan Ikhan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang barangkali saat ini sedang mempelajari mengenai
jaringan komputer dan komunikasi data. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon masukannya, saya mohon arahan dan lain sebagainya terkait tugas tinjauan artikel ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.